Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini. Yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang terbelenggu ada kebebasan, yang sakit disembuhkan, yang tidak lagi ada pengharapan ada jalan keluar, ada mukjizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Ibu Linda, Ibu Evi Lampus, Kakak Yohana, dan semuanya selamat bergabung. Ibu Yanti, semuanya, Kakak Rafael, selamat bergabung. Dan semuanya ya, Kakak Elsa, terima kasih sudah bergabung. Kakak Linda 888, selamat bergabung. Kakak Ince, semuanya, Kakak Paulina, Kakak Wirawati, Meliana, pagi sekali hari ini bangun ya. Ya, Kakak Raja Putri, selamat bergabung semuanya. Oke, mari kita datang pada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita, Gunung Kudusmu. Di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang kubahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ku bahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali kita akan naikkan pujian. Katakan, Allahku akan memenuhi semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Ya, bukan hanya dengan pas-pasan, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajar dalam perbuatannya, segala berat ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajar segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Oke Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kami merindukan suara firman-Mu. Mari taruhlah setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan urapilah setiap kami ya Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mendengar firman, untuk mengerti firman, saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak dan usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang ambil kendali dari awal hingga akhir pelayanan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Ibu Eli, Ibu Potrin, Ibu Mercy, Ibu Roberta,
Tadi ada kakak Bunda Argin, shalom semuanya. Ibu Yuspin, kakak Erlisa, kakak Nixon, Sinaga, kakak Lubius, Eni, kakak tadi cepet banget, mohon maaf ya kalau kelewat ya. Dan semuanya adalah satu sukacita bagi kita untuk sama-sama bisa berkumpul kembali, sama-sama belajar firman Tuhan ya kan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya sih supaya berhasil dan beruntung ya kan. Kemarin kita belajar dari Raja Usia, bagaimana dia maksud saya bagaimana Allah membuat segala usahanya menjadi berhasil. Kenapa? Karena dia hidup takut akan Allah, yakni dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan rasa-rasanya kemarin ya kan saya sudah memberikan kunci rahasia bagaimana caranya supaya bisa mewarisi berkat Tuhan ya. Apa kemarin bukan, atau kemarinnya ya, mohon maaf kalau saya lupa. Kunci rahasia untuk mewarisi kekayaan ya kan, bukan hanya kekayaan tetapi kekayaan yang tetap, dikatakan kekayaan yang kekal ya. Dari kitab Amsal saya sudah membagikan, dan hari ini kita mau terus melanjutkan pembahasan dan pembelajaran firman Tuhan. Ya sebetulnya Bapak Ibu, mata uang di alam roh itu hanya satu ya, yakni adalah iman ya. Masih membahas topik besar kita, yakni mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ya menjadi orang-orang yang beriman ya. Nah, namun Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, iman itu tidak bisa hanya di hati yang gak kelihatan gitu. Iman itu harus dimanifestasikan di dalam perbuatan. Oh, kok sepi sekali ya, ternyata saya lupa menyalakan musik ya. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin seringkali kita mendengar bahwa memang sekarang itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan, tetapi karena iman. Memang betul ya, bahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, ada satu kunci yang bisa mengaksesnya, yakni adalah iman. Terima kasih Kakak Potrin untuk gift-giftnya, Tuhan Yesus memberkati. Namun sekali lagi, iman itu tidak bisa hanya disimpan dalam hati, tetapi harus diwujudkan, dimanifestasikan di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita ya. Karena banyak umat Tuhan yang binasa. Kenapa? Karena imannya tidak dipraktekkan, imannya tidak dimanifestasikan. Kemarin saya ada melayani seorang ibu ya yang sakit kanker. Dia sudah menangis. Kenapa? Karena terintimidasi oleh diagnosa dokter. Dikatakan bahwa tidak ada lagi cara untuk menyembuhkan orang ibu itu ya. Tetapi saya katakan kepadanya bahwa apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, yakni firman Tuhan. Saya katakan kepada dia, engkaulah ya, ibulah yang harus bangkit berperang. Praktekkan imanmu. Saya bilang, Roma 10 ayat 10 berkata bahwa dengan hati kita percaya maka kita dibenarkan, dengan mulut kita mengaku maka kita diselamatkan. Kata selamat di situ bukan hanya selamat masuk surga, tetapi selamat itu berarti kesembuhan, termasuk di situ kesembuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, itu termasuk
dalam kata selamat itu. Nah, ya saya bisa membantu untuk mendoakan, tetapi saya bilang ibulah yang harus berperang karena itu adalah medan peperanganmu. Kenapa? Karena setiap orang, setiap kita itu punya medan peperangan masing-masing. Peperanganmu itu nggak bisa diwakilkan kepada hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan bisa membantu untuk mendoakan, tetapi engkaulah yang harus berdiri di atas kedua kakimu dan berperang melawan musuh-musuhmu. Ya, musuh-musuhmu itu ya bisa aja sakit penyakit seperti dalam kasus ibu itu ya. Oke, saya mau membahas firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Raja Yotam, Bapak Ibu. 2 Tawarik 27 ayat 1 ya. Apakah saya sudah membacakan kemarin? Kayaknya belum ya. 2 Tawarik 27 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Raja Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saya loncat ke ayat yang kelima ya Bapak Ibu, supaya pembacaannya tidak terlalu panjang. Dari kitab 2 Tawarik 27 saya loncat ke ayat yang kelima. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh beriman, beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran, ya kan? 2 Tawarik 27 ayat kedua berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi iman itu nggak bisa hanya mengaku saya iman, saya punya iman, maksud saya percaya kepada Tuhan gitu ya. Nggak bisa iman itu hanya di mulut doang, tetapi harus dimanifestasikan dalam perbuatan. Dikatakan kenapa Raja Yotam itu dibenarkan di mata Tuhan? Apakah karena dia mengaku bahwa dia beribadah kepada Tuhan? Apakah karena dia mengaku dia percaya kepada Tuhan? Bukankah Alkitab tidak menuliskan seperti itu? Tetapi Alkitab menuliskan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi iman itu sekali lagi ya Bapak Ibu, tidak bisa hanya di mulut bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya anak Tuhan, saya sudah diselamatkan. Nggak cukup hanya sampai di situ, tetapi iman itu harus dimanifestasikan dalam perbuatan. Ketika iman kita dimanifestasikan lewat perbuatan kita, maka apa yang terjadi? Musuh-musuhmu itu akan takluk kepadamu, termasuk sakit penyakitmu itu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang didiagnosa sakit yang gak bisa sembuh, kayak ibu yang kemarin saya doakan ya. Jangan terintimidasi, jangan takut duluan. Takutnya itulah yang membuat sakitnya itu makin parah, yang membuat daya tahan tubuh semakin merosot dan penyakit itu semakin berkuasa, ya kan? Sama halnya dalam area keuangan. Takutmu itu, khawatirmu itu yang membuat matamu gelap, jadi nggak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan, ya kan?
kekhawatiran dan takutmu itu yang sesungguhnya membuat musuhmu itu makin berkuasa, makin besar di matamu, ya kan? Tetapi perhatikan ketika iman yang dipraktekkan lewat perbuatan dari Raja Yotam ini ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga musuh itu harus takluk kepadanya, bahkan harus memberi upeti. Demikian pula ya Bapak Ibu dalam dunia roh ya, ketika engkau menang peperangan, engkau itu menjarah kembali harta rampasan daripada si jahat, daripada kuasa-kuasa jahat. Engkau akan mendapatkan tiba-tiba misalnya yang sudah lama berkatnya ketutup, tiba-tiba ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi seringkali kita yang malas berperang, malas peperangan lewat doa-doa kita. Ya, tetapi perhatikan ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sama halnya seperti Raja Yotam ya, dikatakan Yotam itu menjadi kuat di ayat yang ke-6, 2 Tawarik 27 ayat yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan, Yotam itu menjadi kuat. Kenapa? Kenapa ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dia sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan, bukan hanya saja di mulut, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya seringkali kita mendengar bukan, dan saya pun seringkali membagikan kitab Galatia 3 ayat 13. Saya bacakan ya kepada Bapak Ibu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga perhatikan, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu ya. Karena segala sesuatu yang baik itu diberikan kepada roh kita lewat Roh Kudus ya. Nah, sekali lagi perhatikan, oleh iman ya. Kemarin ada yang nanya mengenai ayat ini dan sekalian saya jawab ya. Saya juga sering membagikan ayat ini. Namun Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita saudara-saudari semua yang ada di sini ini paham bahwa iman itu nggak cukup hanya berkata bahwa saya percaya, tetapi iman itu harus diwujudkan di dalam apa? Perbuatan kita. Saya bilang sama si ibu yang kemarin yang didiagnosa dengan penyakit yang tidak bisa sembuh itu ya, saya bilang, kalau ibu beriman bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, bukan belum, karena di firman Tuhan dikatakan di kitab Petrus, oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Kalau kita percaya, kalau ibu percaya firman Tuhan di atas kenyataan, maka ibu tidak akan menangis, ibu harus bersuka cita. Kenapa? Karena percaya, bukan? Percaya bahwa ibu sudah mendapatkan kesembuhan, bukan belum. Ya kan, seringkali kita berkata, saya percaya firman Tuhan, tetapi kita tetap nangis, ya kan? Itu artinya kita belum percaya, bukan? Seringkali kita berkata kita percaya, tetapi perbuatan kita mengatakan hal yang lain. Namanya itu bertolak belakang. Ya saya tahu itu gak mudah. Saya bilang, saya juga dulu pernah didiagnosa penyakit yang gak bisa sembuh gitu ya. Yang gak bisa sembuh, kalaupun dioperasi tetap harus makan obat terus gitu ya. Tetapi apa yang saya katakan saat saya sakit itu, apa yang saya katakan, mulut saya jaga perkataan mulut saya selalu jaga ya. Dan yang keluar dari bibir mulut saya itu selalu perkataan seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus,
saya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Padahal saat itu saya masih terbelenggu oleh sakit penyakit. Nah, sampai satu saat saya lupa kapan persisnya, tetapi saya merasa tubuh saya enak semuanya. Jadi saya tes darah dan ternyata semuanya normal. Dan dokter, saya baru kembali kepada dokter dan dokter menyatakan bahwa saya itu nggak perlu lagi makan obat. Dan sampai hari ini ya puji Tuhan ya Bapak Ibu, tidak ada lagi tanda-tanda sakit itu ya. Tidak ada lagi tanda-tanda sakit itu. Kalaupun kadang ya intimidasi si jahat itu ya real ya, tetapi saya nggak pernah mau setuju dan ya itu hilang, puji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, apapun situasi yang saat ini engkau alami, engkau harus mau bangkit, berdiri di atas kedua kakimu, mengambil bagian peperanganmu ya. Itu adalah medan peperanganmu untuk bangkit, untuk melawan musuh-musuhmu. Tetapi sebelum engkau melawan musuh-musuhmu, perhatikan apakah engkau juga sudah mengarahkan hatimu ya, seperti Raja Yotam. Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya dan mempraktekkan imannya di dalam perbuatan sehingga ia kuat melawan musuh-musuhnya. Karena sesungguhnya saya mau mengajak Bapak Ibu melihat kitab Yakobus ya, Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya kan? Oke, saya mulai bacakan dari ayat yang ke-14 deh ya, supaya kita semua sama-sama paham. Dari ayat yang ke-14, Yakobus 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Menyelamatkan, Bapak Ibu, sekali lagi kata selamat ini ya, bukan hanya kata selamat masuk surga, tetapi selamat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Iman itu nggak boleh dipisahkan dari kita kehidupan orang percaya. Saya lanjut ya, ayat yang ke-15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, seringkali ya Bapak Ibu, mungkin Anda ada di situasi seperti ini, di mana Anda juga tidak punya cukup banyak untuk dirimu sendiri, tetapi Tuhan mengizinkan engkau mungkin dikelilingi oleh tetanggamu yang lebih susah daripada engkau. Nah pertanyaannya, kalau engkau berkata atau saya berkata, saya deh ya, jangan Bapak Ibu, saya deh jadi contohnya. Kalau saya berkata bahwa saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi segala kebutuhan saya menurut kekayaan di dalam kemuliaannya, tetapi saya memegang erat-erat uang saya ini, saya pegang erat-erat ya, saya nggak mau berbagi dengan orang tersebut. Pertanyaannya, apakah iman saya ini sudah dimanifestasikan dalam perbuatan? Apakah iman saya ini sudah dimanifestasikan? Belum, ya kan? Berarti saya lebih percaya kepada uang saya kan, dibandingkan saya percaya kepada Tuhan.
bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan di dalam kemuliaan. Belum Bapak Ibu, perhatikan deh kalau Bapak Ibu mau lihat ya, sesuai dengan lagu yang kita naikkan tadi ya. Kita buka ya ayat firman-Nya. Oke, kita buka di kitab Filipi. Sebentar ya, Filipi, Bapak Ibu bisa lihat. Sebentar, saya lihat di laptop suci saya. Oke, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sebelum Filipi 4 ayat 19 ini, kalau Bapak Ibu baca ya ke atas-atasnya, scroll ke atas, dari Filipi 4 ayat yang ke-10, ini adalah ungkapan terima kasih atas pemberian jemaat ya dari Rasul Paulus. Bapak Ibu, sesungguhnya sebelum Rasul Paulus berkata Allahku akan memenuhi segala keperluanmu itu, sebetulnya kalau kita naik lagi ke atas, ayo ya saya bacakan dari ayat yang kepanjangan kah? Oke lah, saya ceritakan ya, saya nggak usah bacakan. Sebetulnya Rasul Paulus ini sudah menerima pemberian dari jemaat ya, jemaat di Filipi. Mereka mencukupkan kebutuhannya Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus berkata seperti ini kepada jemaat di Filipi. Dia berkata seperti ini, saya mulai bacakan dari ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Perhatikan Bapak Ibu, pemberian kita kepada orang lain sebetulnya memperbesar keuntungan siapa? Mohon maaf ya, sebentar saya minum dulu. Memperbesar keuntungan siapa Bapak Ibu? Pemberian kita kepada orang lain, kepada orang yang susah, atau kepada hambanya, atau kepada gereja Tuhan, itu memperbesar keuntungan siapa? Nah, terima kasih untuk responnya, ada Ibu Esther. Memperbesar keuntungan kita ya. Ayat yang ke-18 saya bacakan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan setelah ayat ini, Rasul Paulus berkata seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, untuk memberi itu perlu namanya iman, ya kan? Engkau dan saya tidak akan bisa memberi kalau kita tidak punya iman. Jadi sebetulnya mata uang di alam roh itu bukan uang, bukan pemberian kita sebetulnya. Apa intinya? Iman. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan mungkin bisa memberi.
Karena kita akan selalu khawatir dan selalu takut, bukan? Kita takut ketika kita memberi bahwa kita akan kehilangan. Kita tidak akan punya cukup untuk diri kita sendiri. Bukan begitu? Ya kan? Oke, kita kembali lagi ya ke Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makanya banyak sekali umat Tuhan yang mengaku beriman, tetapi tidak menikmati janji Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak setia terhadap janjinya, tetapi seringkali kita yang tidak mempraktekkan iman kita dengan perbuatan kita, ya kan? Saya lanjutkan ya, ayat yang ke-18, Yakobus 2 ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan gemetar. Ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya mengerti sekali kenapa Yakobus berkata, hai manusia yang bebal. Saya mengerti banget kenapa dia sampai ngomong begitu dengan geram ya. Karena ya seringkali ya kita ini dibohongi oleh si jahat. Berpikir bahwa kita ini sudah beriman. Nah, kalau kita sudah beriman, mana perbuatanmu itu? Iman dan perbuatan itu gak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Perhatikan tadi Raja Yotam yang kita baca, bagaimana dia melakukan perbuatan yang benar. Di hadapan Tuhan dia melakukan perbuatan yang benar. Jadi kita ini gak bisa ngomong bahwa saya sudah diselamatkan karena iman. Tetapi perbuatan kita masih tetap dijajah oleh dosa. Gak bisa Bapak Ibu ya, ada bedanya ya Bapak Ibu, yang masih dijajah oleh dosa, yang masih dibelenggu oleh dosa, dengan orang yang sudah hidup di dalam kebenaran tetapi sekali-kali jatuh dalam dosa dan cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Beda, itu namanya hidup di dalam pertobatan. Tetapi ada banyak sekali umat Tuhan yang masih dibelenggu oleh dosa, tetapi ngaku-ngakunya saya sudah selamat karena iman. Nah, iman yang seperti apa? Ya saya selalu tergelitik dengan melihat banyak sekali umat Tuhan, iya kan, bahkan saudara-saudara saya gitu ya kan, yang berpikir masih punya konsep seperti itu. Ya biarlah firman Tuhan hari ini menerangi setiap mata hati kita supaya kita mengerti bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan. Perbuatan itu harus menyatakan bahwa iman kita itu adalah iman yang hidup. Oke, saya lanjutkan sedikit ya di kitab Yakobus 2 ini ya. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya kan? Abraham tidak akan mungkin bisa mempersembahkan Ishak kalau dia tidak punya iman. Ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat ayat ke-24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan, perhatikan, karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, ini menjawab, ada seorang yang menjawab, maksud saya yang bertanya kemarin tentang bagaimana dengan kitab Galatia 3 ayat 13. Ya, saya juga sering membagikan kitab Galatia 3:13 itu ya, bahwa segala berkat Tuhan itu sudah dibayar di atas kayu salib. Dan kuncinya untuk mengakses itu adalah iman. Nah, tapi pertanyaannya, iman yang seperti apa? Kenapa saya sering membagikan tentang hidup takut akan Allah? Ya, ini masih nyambung tentang takut akan Allah ya. Kenapa saya masih sering kali membagikan tentang topik hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan? Karena ini tidak bisa dipisahkan dengan iman ya. Jangan mau dibohongi oleh si jahat ya. Ya, memang hanya iman yang bisa mengakses semuanya itu, mengakses seluruh berkat Allah itu. Tetapi kita tidak akan bisa mengaksesnya kalau imannya itu hanya dalam hati atau ya dalam mulut, saya beriman, tetapi buktinya nggak ada. Ya kan, kembali lagi kepada si ibu yang didiagnosa sakit yang tidak bisa sembuh itu. Ya, kalau ibu itu percaya bahwa firman Tuhan di atas kenyataan, di atas diagnosa dokter, dia nggak seharusnya menjadi takut, bukan? Nggak seharusnya menangisi penyakit itu, tetapi seharusnya bersuka cita. Kenapa? Karena apapun diagnosa dokter, saya tahu bahwa seperti tertulis di firman Tuhan, saya sudah sembuh. Nah, iman yang seperti itu yang dibutuhkan ya. Saya kan sering menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit saya ya kan. Ketika dokter berkata kepada saya, tahu nggak kamu, anytime you can go. Ya, karena dokternya dokter luar negeri, jadi ngomong bahasa Inggris. Do you know that anytime you can go? Saya bilang, saya baik-baik saja. I am fine. Saya bilang, saya baik-baik saja. Ya kan? Saya sama sekali, saya perhatikan perkataan yang keluar dari bibir mulut saya. Saya sama sekali tidak mengiyakan kata-kata negatif dari dokter itu. Ya, saya bisa aja punya pilihan untuk nangis, pulang ke rumah takut nangis. Enggak, Bapak Ibu, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak gitu ya. Anda itu harus punya iman yang bold. Bold itu apa ya? Bold itu bahasa Indonesianya apa sih? Iman yang ngotot gitu ya. Iman yang ngotot. Nah, Bapak Ibu, ya kalau memang, maksud saya menghormati setiap dokter ya. Diagnosa dokter mungkin memang benar secara medis seperti itu. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan itu ada di area dimensi keempat. Saya kan pernah membagikan kita ini hidup dalam 3 dimensi ya kan. Tetapi firman Allah itu ada di dimensi rohani, dimensi keempat, dimensi di luar dimensi kita. Nah, dan dimensi rohani inilah yang menciptakan dimensi jasmani ya kan. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Lewat firman-Nya. Jadilah terang, maka terang itu jadi ya kan. Bahkan sesungguhnya seluruh dunia ini diciptakan oleh firman-Nya, bukan kecuali
kita, ya kan, kita manusia ini dibentuk oleh tangannya. Tetapi semua yang kelihatan ini diciptakan oleh firman-Nya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Nah, demikian pula selama hal itu masih kelihatan, yang kelihatan ini diciptakan kan dari yang tidak kelihatan. Jadi selama hal itu kelihatan, engkau bisa menciptakannya kembali bersama-sama dengan Tuhan. Iya, lewat apa? Lewat perkataan mulutmu. Kita ini meneladani Kristus, bukan? Bagaimana Kristus, yakni firman Allah yang menjelma menjadi manusia, menciptakan dunia ini lewat suara firman-Nya. Mari Bapak Ibu, selama keadaanmu, situasimu itu masih kelihatan, itu bisa diciptakan ulang lewat perkataanmu, lewat firman Tuhan. Mari perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Mari setujulah dengan janji firman Tuhan. Jangan setuju dengan keadaanmu. Mungkin engkau tidak ada di area sakit penyakit seperti ibu itu yang saya ceritakan ya. Mungkin engkau ada di area pergumulan keuangan. Ayo mulai praktekkan imanmu itu. Ya jangan khawatir ya, saya tahu saya pernah ada di area itu dan itu rasanya pergumulan setiap orang ya. Entah seberapa tinggi pun level kekayaanmu, kekhawatiran itu memang selalu ada dalam hati manusia ya. Jangan engkau berpikir bahwa oh kalau si itu misalnya orangnya kaya luar biasa, udah gak ada kekhawatiran. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kekhawatiran itu ya semacam wabah penyakit gitu ya, yang selalu ada di setiap level kehidupan manusia ya. Tetapi Bapak Ibu, ya jangan setuju dengan kekhawatiranmu, jangan setuju dengan ketakutanmu. Ketakutanmu itu jangan selalu dikasih makan. Maksudnya apa dikasih makan? Ya, ketakutan kita atau kekhawatiran kita kasih makan dengan cara membicarakannya terus-menerus, memikirkannya terus-menerus. Itu caranya engkau memberi makan kekhawatiranmu, ketakutanmu. Dan apa saja yang engkau beri makan, apa saja yang engkau pelihara, maka itu akan bertumbuh semakin besar dan semakin kuat, bukan? Ya kan, kalau engkau kasih makan dogimu itu ya, anak dogi gitu, kau kasih makan terus, gimana? Nanti dia akan bertumbuh besar, bukan? Demikian pula kekhawatiranmu, ketakutanmu, kalau kau beri makan terus dengan cara memikirkannya berulang-ulang, dengan cara setuju membicarakannya terus-menerus, yaitu akan semakin besar dan berkuasa dalam hidupmu. Tetapi hari ini kita mau belajar seperti Raja Yotam. Dia mengarahkan hidupnya, dikatakan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada ketakutannya, bukan kepada kekhawatirannya, bukan kepada kesenangannya, tetapi dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia menjadi kuat dan dia bisa menang atas semua musuh-musuhnya. Saat ini juga mari Bapak Ibu kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mewujudkan iman kita lewat perbuatan kita, perbuatan di dalam kebenaran, sehingga kita akan juga menang melawan musuh-musuh kita, melawan sakit penyakit, melawan pergumulan, melawan masalah-masalah kita. Karena sesungguhnya semuanya itu Bapak Ibu, semua, you name it, whatever problems that you have ya,
semua masalah yang engkau bisa pikirkan, yang bisa engkau katakan, itu semuanya sudah dikalahkan oleh Kristus dan sudah diletakkan di bawah telapak kakinya. Dan kita, Anda dan saya adalah gerejanya, adalah tubuhnya. Dikatakan gerejanya itu adalah tubuhnya, dia adalah kepala, dia sudah diberikan sebagai kepala untuk gerejanya, untuk jemaatnya. Maka semua masalah itu harus ada di bawah telapak kakimu. Jangan kalah oleh masalah, tetapi kalahkanlah itu dengan imanmu. Mari praktekkan imanmu itu lewat perbuatan. Oke, saya rasa sudah cukup ya, hampir pukul 5. Dan saya percaya Bapak Ibu semua harus beribadah ke gereja masing-masing, ya kan? Saya rasa sudah cukup. Mari kita tutup di dalam doa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengambil alih, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara. Kiranya Roh Kudus tolong setiap kami yang ada di live streaming ini. Mungkin kami diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan yang berbeda-beda, tetapi Engkau yang terlebih tahu setiap pergumulan kami, dan Engkau yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Saat ini Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami yang ada di live streaming ini, memberikan kami anugerah iman kepada setiap kami. Kami akan bangkit menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di tangan-Mu, mengalahkan setiap pergumulan kami, setiap masalah kami, karena kemenangannya sudah Engkau jamin di atas kayu salib. Terima kasih Roh Kudus, tuntun setiap kami, pimpin setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh memiliki ketaatan untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran, sehingga kami akan menjadi kuat untuk mengalahkan semua musuh kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Mari kita berdoa. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, toko-tokomu, sawah ladangmu, pabrik-pabrikmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang membagi-bagikan berkatnya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon saat ini Engkau lawat setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun saat ini mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Datanglah, jamahlah, lawatlah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir atas Bapak Ibu semua, yang Kau bisa terima kesembuhan itu dengan mengucap syukur ya.
Karena ketika saya berdoa ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Bapak Ibu, mungkin sakit penyakitmu itu tidak saya sebutkan, tetapi engkau bisa terima dengan berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan saya. Untuk misalnya sakit kepala saya, atau untuk sakit misalnya sakit tulang saya. Katakan seperti itu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, menyembuhkan sakit penyakitmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit tumor cancer, saya berdoa sekarang, saya kutuki semua sel-sel cancer, sel-sel tumor mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit stroke, belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan Tuhan turun ya atas engkau saat ini. Kuasa darah Yesus mengalir di peredaran darahmu, menghidupkan kembali sel-sel syaraf yang sudah mati, jaringan-jaringan otot yang sudah mati dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mulai gerakan tangan kakimu yang tidak bisa digerakkan, gerakan dengan iman. Saat ini kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas umatmu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, ya boleh ketik di komentar ya, kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan membangun iman daripada Bapak Ibu yang lain yang ada di tempat ini ya. Saya berdoa untuk Ibu Mulyani ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang atas Ibu Mulyani Harefa. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang. Engkau yang sakit persendian, yang kebas-kebas, sekarang terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhanmu sekarang. Kebas-kebasmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakit di tulangmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Mulyani, apa yang kau rasakan sekarang? Ibu Mulyani, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, Ibu Mulyani. Ibu Mulyani, apa yang kau rasakan sekarang setelah didoakan? Tuliskan di komentar. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, mari kita menaikkan pujian. Kita naikkan pujian ini ya sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi keperluan kita semua menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajar
perbuatannya, segala berkat ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya, segala berkat ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh tuliskan di komentar, atau yang mau memberikan kesaksian monggo silahkan ya. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita kembali menaikkan pujian. Ada request kah? Boleh ya kalau mau request lagu, tetapi mohon maaf kalau ada ya, kalau ada, dan kalau saya nggak bisa juga nggak apa-apa sih, belajar gitu. Saya nggak menolak untuk belajar lagu yang baru, tetapi mohon dimaklumkan kalau nyanyi yang nggak bisa gitu, salah-salah gitu. Oh, doa air. Terima kasih, Ibu Yuspin. Ya, oke. Mari kita berdoa doa air dan minyak. Kalau ada yang mau didoakan, Bapak Ibu bisa pegang air minum ataupun minyak di tanganmu seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, air dan minyak di tangan kami adalah air dan minyak biasa, namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam nama-Mu, akan mengusir setan-setan, akan menyembuhkan yang sakit, menghancurkan, mematahkan semua belenggu-belenggu kuasa-kuasa yang jahat, dan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu bisa minum air di tanganmu dan mengoleskan minyak di tanganmu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua menaikkan pujian favorit saya. Kalau nggak ada request, ya pujian favorit saya dong ya, boleh kan ya? Kalau tidak ada request, saya akan naikkan pujian
Aku diberkati. Hore! Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sore, saya mau ngajak Bu Esther untuk joget. Yang berganti malam aku diberkati. Bapak Ibu yang mau naik ke atas joget juga boleh. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara atau yang mau memberikan kesaksian tadi sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan mengundang naik ke atas ya. Hanya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, atau yang mau didoakan untuk kesembuhan, boleh klik tombol tamu, boleh tuliskan di komentar. Saya akan mengundang naik ke atas. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya semuanya sudah diberkati ya kan, sudah terberkati ya kan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya mau mengajak kembali Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Sebentar ya. Oke. Boleh joget Bapak Ibu. Kalau mau joget, monggo silakan ya. Joget sambil memuji Tuhan. Oh, sukacita mengalir di tempat ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya mengucapkan terima kasih ya. Ibu Vera, Ibu Elita Tarigan, Ibu Linda 8888. Tadi ada Kakak Orlando dan semuanya Ibu Eli Sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya sobat kami yang setia. Engkaulah satu-satunya penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya Kakak Mulyani, Kakak Chin Amoy, Ibu Potrin, Ibu Cidel, ya, Ibu Elita Tarigan, Kakak Moina, Ibu Yuspin, terima kasih. Kakak Huta Galung, terima kasih juga Kakak Martini dan semuanya. Ibu Aida, semangat ya Ibu Aida, ini luar biasa. Puji Tuhan ya. Tetap semangat tekun mencari Tuhan. Kakak Dani Boy, Kakak Yanto, Kakak The Adventure, selamat bergabung. Ibu Linda, ya terus semangat. Kakak Damaris, Kakak Karolus Gunu, Kakak Emilia, dan semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Bu, kesaksian. Oh, monggo silakan dengan senang hati. Meliana, shalom. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dan semuanya. Ibu Liliel, puji Tuhan ya. Oke, monggo silakan Bu Esther. Ya, 2 menit aja, nggak sampai. Ya, sebentar saya. Sebentar. Ya, saya besarkan volumenya. Monggo silakan. Ya, nggak sampai 2 menit. Nggak apa-apa, mau 2 menit, 5 menit juga boleh ya kan? Ya, puji Tuhan. Salam, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara semua yang di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanan Bu Ciara ya, selama ini ngajari kita untuk berperang. Ya, jadi untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saya mengalami diberkati Tuhan ya ketika
setiap hari kan kita melakukan peperangan ya. Dan di sana itu namanya orang perang, Bu Ciara juga mengajari bahwa kalau orang menang perang itu kan kita dapat banyak jarahannya, ya kan? Banyak jarahannya. Dan akhir-akhir ini saya tuh dikasih banyak tugas dari Bu Ciara, Bapak Ibu. Jadi saya banyak peperangan sehari itu, banyak sekali. Melakukan peperangan, Bapak Ibu. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saya itu juga mengalami diberkati. Saya ambil jarahannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam pekerjaannya itu ya Bapak Ibu. Dalam pekerjaan saya itu mengalami peningkatan penghasilan itu eh, tadinya 2 kali lipat. Sekarang itu terakhir itu bisa sampai 3 kali lipat, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Glory be to God. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ketika kita mau peperangan ya, make sure, pastikan kita ini konsisten berjalan di dalam kebenaran. Jadi pelaku-pelaku firman ya, supaya kita Amin. menang perang. Ya, jadi iman itu nggak bisa hanya di hati atau di mulut katanya saya beriman ya. Perhatikan. Ya, terima kasih ya kesaksiannya Bu Esther. Saya merasa senang sekali karena bukan hanya saja ada di sini ya, ada satu ibu ya, diberkati berapa? 10 kali lipat ya. Oh Ibu ya, Esther puji ada 3 Tuhan. kali lipat. Nah, nanti besok-besok saya akan mendengar lagi kesaksian dari Bapak Ibu yang lain. Ada juga yang diberkati berlipat-lipat ya. Ya, Saya percaya. saya memberi kesaksian ini untuk membuktikan ya bagi Bapak Ibu semua di sini supaya kita semua ini lebih semangat. Jadi nggak hanya dengar tiap pagi, tapi semua kita harus mengalami gitu. Betul, terima kasih kesaksiannya Bu Esther. Puji Tuhan. Nah, saya percaya ya di sini itu banyak juga yang terberkati berlipat-lipat. Cuman nggak mau menyaksikan. Iya, ya kan ada yang tadinya nggak ada kerjaan, bingung ya, sekarang dapat kerjaan yang baik ya. Puji Tuhan, saya tahu juga. Saya percaya banyak yang terberkati, cuman diem-diem aja. Tuhan Oke, mau Bang. kita kesaksian ya Bu ya. Kenapa? Tuhan mau kita memberi Ya, kesaksian ya, untuk ya. memuliakan Tuhan. Bukan hanya memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, tetapi kesaksiannya Bu Esther, kesaksiannya Ibu yang memberitahu saya ya chat pribadi itu sungguh secara pribadi saya merasa senang sekali karena oh ternyata apa yang saya lakukan itu nggak percuma gitu ya. Karena Bapak Ibu itu benar-benar mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Dan ketika kita menyaksikan ini, Bapak Ibu yang lain yang mendengar semua di sini pasti juga akan terimpartasi gitu, imannya dibangun ya kan? Setuju Bapak Ibu? Yang Amin, setuju setuju. katakan amin ya. Oke, terima kasih Ibu Ovelia ya, Ibu Wirawati, semangat Ibu Potrin, Kakak Lubiuseni, dan semuanya Ibu Aida, Ibu Liliel, Ibu Mimin, semangat. Ibu Kristiana, selamat bergabung dan semuanya. Oke, terima kasih banget Bu Esther. Sering-sering memberikan kesaksian ya. Bapak Ibu Ya, yang lain kalau mau memberikan kesaksian boleh ya tulis di komentar. Saya mau berbagi kasih Tuhan, berbagi kesaksian, boleh ya tuliskan di komentar. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya Bu Esther ya. Hari ini hari Minggu, pasti Bapak Ibu juga mau beribadah di gereja masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. salam.